Nyun sewu ini personil juga tidak komplit karena Pak Joko dan Mas Iwan ada panggilan khusus mendadak nanti jam 10 ke Wali sini kan ini nggak bisa, akhirnya saya memberanikan diri untuk memimpin rapat ini. Langsung saja terkait dengan kegiatan FEDET, kita itu masih punya anggaran cukup banyak, anggaran makan minum, karena memang FEDET ini banprop yang dikhususkan untuk pengembangan ekonomi lokal, ekonomi dalam arti untuk membantu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan UKM dalam rangka koordinasi. Dilimitasinya hanya di koordinasi, sehingga angka yang ada adalah rapat-rapat atau forum-forum pengembangan. Nah, ini kita kemarin rencanakan ada 3 pel, tapi tiga-tiganya ini belum terrealisasi. Yang sudah terrealisasi ada 1, kita fasilitasi kemarin pembukaan rumah seni atau apa itu di Skylight itu, tapi nggak tahu ini keberlangsungan rumah seni di Skylight apakah masih berjalan atau tidak, kok nggak tahu juga. Nah, ini ada tiga rencana pel, cuman kami sendiri belum bisa tentukan karena informasi dari Forum Megatidar yang kemarin itu meminta ada 2 fasilitasi, yaitu fasilitasi kerajinan dan fasilitasi makan minum untuk UKM makanan kecil. Itu belum ada tindak lanjut, baru koordinasi ngobrol-ngobrol, terus yang kerajinan tidak tahu kelanjutannya, dan yang makan minum kemungkinan akan meminta fasilitasi. Kemudian yang satu lagi nanti dari Sosbud akan meminta fasilitasi untuk sosialisasi Moncer Serius. Targetnya adalah UKM. Nah, ini masih satu kegiatan yang belum bisa kita rencanakan. Mohon saran masukan dari bapak-bapak untuk kegiatan apa yang pertama. Yang kedua, kami khususnya untuk Mas Anggit ini terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir. Jadi kita tunggu sebenarnya. Jadi ketika ada fasilitasi, kita sangat harapkan itu diliput, Mas. Jadi diliput, Raketang masuk di Magelang FM atau apa itu. Jadi FEDET itu memang ada aktivitas itu. Nah, kemarin memang setiap kali kita adakan event, Mas lepas terus karena nggak bisa pas rapat, nggak muncul terus. Oke, ngaten. Nggih, langsung aja satu persatu. Mbak Asih, nopo kira-kira idenya kita urutkan satu-satu. Ikan sepat, ikan gabus. Ya, saya mendukung yang tadi kegiatan serius itu kan baruannya. Anget-angetnya, nanti itu disosialisasikan tidak hanya di UMKM, tapi kalau untuk mereka memang UMKM ya, itu yang kita butuhkan. Itu terus kemudian mungkin untuk promosi itu sudah dipasang ya nanti di baliho, di iklan-iklan yang di Kota Magelang supaya Moncer Serius itu bisa menjadi istilahnya juga bisa dikenal, bisa dimengerti oleh kalangan masyarakat. Tapi
tapi sebetulnya kota Magelang ini kita juga bingung ya, masyarakat ini artinya kota sejuta bunga, kota Magelang harapan, dan ini Moncer serius, dan ini perlu ditekankan lagi. Dari Moncer serius itu apa itu merupakan apa ya istilahnya kayak ikonnya kota Magelang atau apa, nanti itu juga sudah ada logonya kok ya, sudah ada logonya, nanti ini perlu disosialisasikan. Kemudian yang untuk rumah seni di Skyline itu kelanjutannya bagaimana, tadi sepi ya, saya kesana sepinya kok tidak berlanjut. Ya monggo ini digiatkan lagi, perlu di info terakhir perlu dianu lagi di manajemen yang ada di sana ya melarikan diri. Melarikan dirimu. Iya. Bukan dari UKM ya, ada kentean tenaga sehingga sudah melepaskan diri untuk beraktivitas di sana. Ada dua tempat yang kayaknya masih bertahan. Sementara itu di rumah sudah. Dan Pak Herwanto Mungkin Mas Tuhan, dulu izin usaha mikro kecil itu kan dulu kita yang mengaku di sepeda, gitu. Dan sekarang UMK itu sudah harus diurus melalui OSS. Nah, sekarang kan semua satu pintu di BP2T. Mungkin nanti bisa difasilitasi untuk sosialisasi terkait perizinan melalui OSS bagi pelaku usaha mikro kecil. Selama ini kan sudah berapa ribu gitu ya, tinggal punya UMK. Jadi, dan sekarang sudah diberlakukan dengan OSS sekarang, harus mencari lagi lewat OSS. Ini nanti bisa difasilitasi untuk pembicaraan itu ya. Itu Mas. Lanjut Pak Naryanto. Dari kami tentunya juga selaras karena satu bidang rumpun. Hanya mungkin yang perlu kami tanyakan, apakah nanti fasilitas itu hanya makan minum atau dengan yang lain, karena kan mungkin juga kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya tadi sosialisasi untuk SS kan dibutuhkan anggaran selain makan minum. Nah, itu tentunya juga menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya apabila yang tercukupi hanya sebatas makan minum. Inilah tambahan dari kami. Lanjut Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Johan. Untuk VEDEP kan kita fokus di UMKM ya Pak Johan ya. Nah, ini masukan daripada kami, saya juga pernah dengar dari beberapa teman UMKM. Mereka ada yang kesulitan tentang sertifikasi halal. Nah ini mohon mungkin bisa dibuat suatu acara selain sertifikasi halal juga itu tadi yang OSS. Itu saya setuju karena banyak teman-teman UMKM mungkin yang belum mempunyai izin usaha, PIRT khususnya makanan, minuman, izin sanitasi. Kemudian sekalian yang ketiga tentang Moncer serius itu. Pengamatan saya memang masyarakat belum banyak yang tahu ya kata-kata Moncer serius ya, seperti kata asing ya. Kalau saya sendiri rumah Pemkot ini adalah rumah kedua bagi saya tidak asing, tapi banyak teman-teman apa tapi Moncer serius, modern, cerdas, sejahtera, religius ini apa? Ini memang agak PR kita untuk, karena sudah terpatri Magelang kota sejuta bunga, Magelang kota harapan, padunya tanah Jawa. Memang Moncer serius ini nanti coba kita akan agendakan sosialisasi, tapi dari yang UMKM itu yaitu sertifikat halal. Kesulitan sekali mereka. Nah, mohon nanti bisa difasilitasi dengan Diskoperindak itu ngurus sertifikat halal itu biaya sih. Katanya kok sulitnya luar biasa itu. Kemudian juga PIRT bagi yang makanan minuman, sehingga mereka betul-betul waktu menjajakan itu betul-betul sudah ada pengamannya ya. Karena kalau belum ada halal sama PIRT kayaknya
orang Jos Gandus gitu ya. Nah, sehingga diharapkan nantinya kedepannya itu biar caranya yuk PD memfasilitasi supaya UMKM khususnya makanan minuman di Kota Magelang itu baik yang di shelter itu mereka mempunyai piagam sertifikat halal. Itu sangat penting sekali. Dan mereka pun bisa masuk tender di hotel-hotel berbintang itu juga harus ada sertifikat halal itu. Selain PIRT, izin sanitasi dan sebagainya. Nah nanti kalau untuk izin sanitasi itu kami dari PHRI, saya ada beberapa teman-teman master chef bisa saya minta tolong mungkin nggak usah bayar atau apa untuk berbagi ilmu bagaimana cara menyimpan makanan, mengolah makanan, mencuci makanan supaya izin sanitasinya itu betul-betul tampak. Karena di Magelang ini sekarang sudah banyak shelter luar biasa, ada 8 shelter sudah terkumpul. Nah, harapan saya itu kami PHRI itu ingin tamu-tamu kalau di shelter itu betul-betul standar RSI model. Ojo masih satu pihak ono banyu ini satu pihak kayak ember tok misalnya nyucinya hanya satu ember saja. Kita juga belum pernah ya ngecek ya ke shelter apakah memang sudah ada sarannya cuci itu sudah betul-betul izin sanitasi atau belum. Memang PR kita bersama ini supaya di shelter itu betul-betul standar dan ada halal, PIRT, izin sanitasi, layak sehat juga mungkin ya Pak Suhan ya. Kita bantulah UMKM karena fokus kita itu di UMKM khususnya makanan minuman yang kalau saya lihat ini yang masih perlu kita bantu. Saya kira itu aja Pak Suhan, sementara itu dulu. Terima kasih. Matur suwun Pak Edi, langsung saja kita muter langsung. Mas Anggit ada ide untuk Mas Johan, berarti ini apa namanya? Di Mas Johan sempat bilang lepas liputan seperti itu ya. Prinsipnya kalau di Humas itu ketika ada kegiatan apapun kegiatan itu yang support apalagi untuk istilahnya untuk pemberdayaan UMKM pendampingan itu malah itu bahan yang keren. Jadi ada bentuk perhatian pemerintah dan diimplementasikan dan itu layak untuk diberitakan. Jadi mungkin tidak harus surat menyurat seperti ini. Jadi by WA aja Mas soal kegiatan ini tolong diliput ya. Jangan pas kita liput. Toh seandainya misalnya kita tidak bisa meliput pun yang penting kan ada data, foto sama narasinya misalnya pointer-pointer yang sifatnya itu intinya saja itu bisa jadi berita. Ya kalau misalnya kurang lengkap kan kita bisa telepon atau kita bisa ke narasumber yang bersangkutan misalnya tak main kesini itu nggak masalah. Jadi malah hal-hal seperti itu yang kita butuhkan kan. Jadi siapapun itu berita dimanapun Pak yang bayar mungkin kamu udah akrab dengan wartawan kan, saya pikir hal apapun itu bisa menjadi nilai berita. Yang penting ada kabar gitu aja. Jadi tidak harus rapat, surat, kita malah kadang kita nggak kadang kita nggak ada waktu. Terus maksudnya yang WA aja punya WA saya, Mas soal sedang ini seperti itu. Yang saya tanyakan ini fokusnya concernnya lebih ke yang sekarang atau yang ke model serius Mas, yang tahun depan? Yang sekarang, fokusnya adalah yang sekarang untuk penyerapan. Kita punya anggaran yang belum terserap. Dalam waktu dekat ada kegiatan apa Mas? Nah ini nanti yang dalam waktu dekat kita sebenarnya kan punya tiga yang sudah bisa kita rencanakan, ada 2, tinggal 1 yang belum. Nah ini masukan-masukan dari yang 2 Mas? Nanti mungkin bisa kita pecah untuk semuanya bisa yang pertama nanti sosialisasi Moncer Serius. Sosialisasi Moncer Serius pesertanya UKM. Kemudian kita alokasikan juga untuk fasilitasi penguatan kelembagaan UKM makanan minuman. Nah, yang 1 ini kita gali. Nanti kita gali mana yang akan kita danai. Jadi kalau yang acara utama itu kan terkait kesiapan UMKM untuk menghadapi ini ya. Tahun depan loh. Ada sekitar 40 event besar yang akan digelar di Moncer Serius. Jadi mau nggak mau mereka juga harus siap, termasuk kota gue harus siap. Kan banyak event, bahkan event nanti Piala Dunia U20 juga, Piala U20 Indonesia mau di Magelang Pak. Gitu Pak? Gitu. Sport Center. Jadi kita mengajukan jadi tuan rumah
itu masih betul lah, makan pasti jadi orang pertandingan yang Liga 1 aja betul aja penuh, apalagi ini ya jadi berbagai klub dan lain-lain itu salah satunya kalau dikaitkan dengan UMKM. Jadi Mas Johan, kami intinya siap seandainya untuk meliput, jadi nggak usah mikir apa-apa mengurus biaya dan lain-lain, kita aja ada datanya udah sama, karena itu sebagai output kita untuk informasi masyarakat. Itu aja sih Mas. Siap. Pak, yang tadi apa? Ya, terima kasih Pak Julian, Bapak nanti yang kami sampaikan dari Puspolapa sebagai saya sampaikan ke PHRI dari Mas Anggit memang kedepannya itu mengejar serius PR-nya dan wisata nanti banyak sekali yang kerjasama dengan PHRI pertama untuk UMKM saat ini sellernya ini seller UMKM yang ada di sana sahabat-sahabat sekarang yang belum dipenuhi dalam waktu dekat tanggal besok aja tanggal 13 ya tenis tingkat nasional 14 sampai 17. berapa pendaftarnya sampai dan besok pagi kita menyelesaikan sehingga adanya dana. Tapi waktunya ini tinggal berapa minggu kalau penyerapan untuk tahun ini. Tinggal kurang satu, kemudian nanti kita bareng-bareng ya menjadi kesimpulan ini termasuk dari bidang pariwisata UMKM sudah sampaikan oleh WRI ini menuju di situ itu salah satu kerjasamanya bidang pariwisata dengan WRI sehingga nanti apa yang menjadi keputusan dilakukan saja yang jadi permasalahannya karena untuk harus dikeluarkan dalam 2019 sehingga Mas Jan ini tambah di apa namanya Gelora Sanden itu kan hampir setiap minggu ada CFD itu kan CFD kerjasama UMKM sama teman-teman wartawan Mega Bidder sama wartawan kayak ada mereka harus membayar apa biaya kebersihan itu baru di selanya baru diluncurkan ya mungkin 2 bulanan ya di sponsor baru 2 bulanan ya hampir setiap minggu ada Mas. di Rindam Ya. Jadi memang ada perbedaan Rindam sama sini sih. Kalau Rindam memang tetap, tapi ini ya mungkin untuk memecah keramaian dan untuk mengenalkan apa namanya Gelora Sanden. Kan sekarang istilahnya namanya Gelora Sanden, Pak. Jadi Gelora sponsornya Gelora Sanden, nanti lapangannya Montessori. Jadi kompleknya nanti namanya Gelora Sanden. Ada lapangan tenis, akuatik dan lain-lain itu namanya kompleknya Gelora Sanden. Tambah dikit nih Mas Johan, dikit aja. Ya. Jadi memang apa ya belakangan ini kan setiap event apapun itu pasti melibatkan UMKM. Entah itu dari BUMD, BUMN, dari Akmil ketika ada apapun semua melibatkan UMKM. BI kemarin, nah ini sedang di Palembang, kemarin kita ngirim orang juga. Hampir semua ini sekarang melibatkan UMKM. Untuk itu memang diperlukan adanya, tapi sosialisasi tetapi tidak hanya sekali 2 kali karena UMKM kita memang banyak gitu, pelaku usaha kita memang banyak. Jadi jangan sampai apa ya selama ini ada pemikiran diganggu karena memang kita apa ya anggarannya ya hanya sekian, jadi kita tidak bisa kalau harus mengundang orang banyak ya, kalau bisa nanti difasilitasi terkait juga yang disampaikan Pak Edi perihal sertifikasi halal. Memang di kita ada anggaran setiap tahun kita memfasilitasi untuk halal gratis dan pakai anggaran APBD. Kalau tahun yang lalu itu 20 orang terus 18 orang ya. Tahun ini berapa Pak? Tahun ini 18 ya? Tahun ini tidak. Tahun ini 18 ya, tahun ini 18. Jadi kita setiap tahun memang memfasilitasi terkait sertifikasi halal. Jadi semua gratis sudah dari APBD juga Pak Edi. Tapi memang kita belum bisa menjangkau semua karena juga untuk memperoleh sertifikat halal itu tidak semua produk bisa kita ajukan karena kita memang betul-betul di sana nanti ada audit ya dari LPWM turun ke lapangan
mengaudit proses pembuatan makanan dari bahannya sampai proses pembuatannya seperti apa. Jadi memang tidak mudah. Ya sudah informasi saja. Jadi memang ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, tentunya khususnya kepada pelaku usaha terkait PIRT, karena juga harus mempunyai halal itu syaratnya adalah salah satunya harus punya PIRT baru bisa. Itu Mas Wan. Nah, Pak Wid, ada tambahan? Hanya sekedar aja. Tadi disampaikan oleh Mas Anggit, artinya kaitannya dengan informasi Gelora Sanden. Kalau kita melihat konteks dalam kegiatan di Bapeda, bahwa tahun ini kita menyelenggarakan review kawasan sport center. Kawasan sport center, nah, memang ada beberapa pemikiran tadinya. Besok kita akan melaksanakan FGD tanggal Selasa 19 November. Nah, terima kasih Mas Anggit kaitannya dengan nama Gelora Sanden tadi. Artinya memang kalau kita lihat dari konteks 7 kawasan strategis di Kota Magelang dalam Perda nomor 4 tahun 2012, salah satu hal yang kawasan bisa tumbuh, artinya untuk dikembangkan adalah salah satunya adalah kawasan sport center yang ada di Sanden. Nah, ini mohon nanti kalau tadi saya melihat dalam konteks usulan tadi sudah disampaikan oleh Mas Anggit kaitannya dengan penamaan. Tadi informasi ini sangat berharga karena besok akan kami sampaikan dalam FGD bahwa nantinya kalau kita merujuk ke tingkat nasional ada yang disebut dengan Gelora Senayan, kita memiliki Gelora Sanden, artinya Gelora Sanden. Nah, ini nama lokalnya. Nah, ini memang sangat nanti kami sampaikan. Namun demikian kami juga nanti kalau bisa ada usulan dari forum ini, forum Badet, kaitannya dengan untuk meramaikan kawasan sport center atau yang ada di Gelora Sanden. Artinya dari masukan UMKM dalam Badet. Artinya ini memang ya kembali lagi salah satu bangkitan yang mungkin bisa untuk mengembangkan itu adalah besok kami undang. Yang pengelola CFD bisa diundang Mas. Iya. Kalau ketuanya kan Mas Asep sama Mbak Kritik siapa? Mbak Esti. Pesi, nanti kami sampaikan salah satunya untuk mereview itu kawasan untuk istilahnya salah satu kita masih ada yang untuk perencanaan tahun 2015 itu sekitar 15 hektar, masih ada sekitar kurang lebih 10 hektar yang ada di selatan itu. Nah, mungkin nanti masukan dari sini di pelaku usaha Badet ini kan itu yang namanya kegiatan olahraga itu tidak hanya sekedar difokuskan olahraga, tapi ada bangkitan berupa katakanlah pelaku usaha. Nanti bisa meramaikan itu, karena tanpa seperti itu kan ya kembali lagi salah satu usaha untuk meningkatkan ekonomi di Kota Magelang itu salah satunya adalah kawasan strategis Gelora Sanden. Nah, ini mungkin kalau memang nanti ada masukan dalam forum ini nanti pasti akan kami sampaikan dalam review tadi. Mungkin salah satu hal yang ingin dibenahi mungkin ya kembali lagi apa yang disebut dengan Sunday morning ya. Sunday morning Sunday morning di Gelora Sanden nanti apakah perlu bentuk ruang terbangun. Kan kalau sekarang itu kan sifatnya masih mobile ya, artinya mobile tenda-tenda belum. Nah, mungkin usulan dalam FGD besok hari Selasa tanggal 19 November bisa diusulkan, karena mungkin kembali lagi kalau yang bersifat mobile itu kan ya istilahnya kembali lagi kita selalu yang bagi penyelenggaranya mesti sistemnya sewa. Sistem sewa itu memberatkan juga. Tapi kalau ada yang lahan terbangun itu juga salah satu misalnya panggung yang mungkin seperti modelnya seperti yang di Taman Badaan sebelah timur itu ya, sebelah barat ya, Jalan Ayan itu kan ada panggung seperti itu, buatkan yang kecil lah. Mungkin dari pelaku usaha atau mungkin dari sisi penataan lingkungan atau dari mungkin tempat-tempat katakanlah mungkin semacam tempat yang terbangun itu mengakomodasi dari rekan-rekan UKM juga bisa. Kalau memang besok bisa hadir, monggo silahkan.
tanggal Selasa 19 November FGD. FGD. Nanti diundang aja. Oh iya. Nanti diundang Iya. untuk Mbak Esti sama Pak Esti. Sama Mas Asep. Oh iya, nanti kami undang Mas Esti. Asep ya. Iya. Mas Asep nanti lewat jenengan aja. Iya. Anu Biar apa? suratnya biar. Nah, suratnya Iya. di foto aja misalnya. Oke. Kalau Mbak Estinya saya tahu Nama? juga kenal. Oke. Nanti kami Diundang. mohon masukan ini. Ini mumpung Dari foto ada waktu, kita memiliki perencanaan jangka panjang. Nah, mungkin karena keinginan Pak Wali kita juga sangat bagus. Artinya keramaian itu tidak pada sentral pada satu kawasan, tapi bisa menyebar. Itu aja, Mas Johan. Terima kasih. Mas Johan, Iya, tadi dari Bapak tadi, iya, memang Pak untuk Gelora Sanden itu memang itu akan ramai jika ada kegiatan olahraga, iya, gitu, atau car free day. Nah sekarang PR kita lah piye carane wilayah kono sak sepi-sepine ono kegiatan. kegiatan. Nah, Iya. ini kalau masukan dari kami Pak, dari PHRI, memang pemerintah harus menyediakan space tempat Nah itu, sing gratis ya aja bayar. Nah, nek bayar ya. Space wong ketoke luas to. Piye carane Gelora Sanden itu kalau sudah jam 5 sore tetap ono kegiatan. Orang hitung nang kono, orang buka kafe atau bla bla bla. Nah, ini memang PR kita, perlu kita lihat ke sana. Satu mungkin penerangan tuh harus padang sih. Nek PJU jalure, ya? PJU ya. Nek jalure kita wis dilewati angkot oke lah. Wis tekan kono. Nah, sekarang ini pemerintah harus menyediakan tempat space karena kita ya luas kok. Space yang gratis. Space kaya shelter UKM. Nah di situ nanti itu pun juga tidak gampang loh. Kita nanti ngajak UKM ke situ, masalah sepiranya urusan carry, yang penting mereka ada tempat free dulu. Seperti mereka di PHRI, Iya. mereka kita sediakan tempat itu free dodolan. Dan harganya tidak kami markup. Wes 10.000 yo, aku ngedoli 10.000 persis. Masalah nanti payu dia ngasih pegawai kami berapa rupiah terserah, tapi betul-betul dari dia 10.000 ya kita permampangnya 10.000. Nah, jadi kami masukan pada kesempatan ini itu memang pemerintah harus sediakan tempat untuk shelter UKM. Itu pun juga memang tidak gampang nanti. Karena mentalitas daripada UKM itu juga sulit. Mereka begitu dodol sedina rong dina oleh seminggu langsung tuku kuku. Ini memang PR kita mendorong piye carane ya bareng kerja bareng, tapi yang jelas pemerintah nyeinggon space aja bayar, nek bayar wah repot. Njok dodole ben dina. Nah nanti coba ini event ini, acara ini bisa kita gali nanti untuk kegiatan ketiga ini untuk meramaikan Gelora Sanden kuwi. Sing cocok nang kono kuwi makanan minuman. Karena di sana juga ada perumahan. Sekarang kayak model rumah kopi, kafe kopi, Iya, toko serba ngopi. angkringan nongkrong kring-krong iki kayak model saiki. Model kaya sego kucingan sehingga kuliner. Cuma di sini nek iso jangan sembarang kuliner, tapi kuliner yang sudah berizin sanitasi, ber-PIRT, betul halal, jadi mengangkat nama Kota Magelang. Itu gambaran saya seperti itu. Sehingga gitu. Lalu yang kedua, memang Gelora itu sendiri nek iso ya pemerintah kayak space bagi kelompok-kelompok olahraga atau sendera tari atau apa dengan harga yang murah dan mereka gelem latihan nang kono. Tarifnya sing murah. Kerjasama dengan KONI. Karena banyak penca-penca, pasti saya itu dulu di KONI 15 tahun. Jadi pengurus, sekarang jadi dewan pakar. Banyak penca-penca yang tidak ada tempat. Tempat gue latihannya ramono. Nah itu bisa saja Gelora Sanden piye carane ben meramaikan wilayah itu ono kegiatannya gandeng KONI dengan cara memberikan stimulus diskon untuk penca-penca PR pemakai lapangan itu khusus pakai nama KONI oleh diskon sehingga Sanden itu tiap hari ono kegiatan apa saja sudah khususnya olahraga namanya Gelora. Nah dari olahraga itu kan nanti komunitas makanan minuman bisa hidup. Di sini memang pentingnya peran pemerintah sih
ya orang gratis lah nyai diskon Gelora Sandeng. Ngono, nyai diskonnya separuh punjul, tapi pakai nama kudu resmi dari KONI. Orang kabeh wong badminton jo oleh, ora harus lewat PBSI, lewat KONI, pokoknya lewat KONI. Nah, kemudian shelternya tempat yang bebas bea. Itu saya kira mungkin gambaran dari kami itu. Nanti memang ini kerja FEDEP bersama-sama dengan UMKM ben Gelora Sandeng iki hidup keramaiannya aja menang selatan, utara ki piye. Nah, ramene nek ono event. Nek ndak coba mari ayo kita jam 5 sore baratus engko dolan rono. Ini kita perlu lihat sore ini kaya ngopo lah supaya rame dipiyeke. Itu. Di situ. Kalau tempat luas kayak. Luas. Kayak luas. 23 hektar. Oh, ini saya sejuk. Nah, tapi geloranya separuh pindah di mana rame. Geloranya ini dihidupkan dengan cara caranya biar masyarakat bisa memakai gelora dengan harga yang miring, termasuk pencap-pencap dari saya itu aja. Gitu. Jadi matur suwun, masukan-masukan banyak sekali. Kemudian coba saya tanggapi satu-satu nggih. Dari Mbak Asih, sosialisasi Muncak Serius, oke. Kemudian Pak Irwanto ini terkait izin OSS ini bisa kita bintang ini. Izin OSS ini nanti nek teknisnya, nek gambaran saya gini Pak ya. Nanti teman-teman UKM berarti yang belum punya izin ya. Yang sudah punya izin juga. Oh, yang sudah punya izin juga. Itu kecil. Iya. Tapi apa ya? Manual. Masih manual. Belum berupa OSS. Digital. Iya, OSS. Berarti nanti pesertanya adalah teman-teman UKM. Kita hadirkan di sini. Kemudian kasih pencerahan. Nanti mungkin dari DPMPTSP sebagai DPMPTSP narasumber ini satu. Mungkin bisa dijadikan satu dengan Muncak Serius terus nanti ya. Bisa enggak usah khusus lah. Sertifikasi halal di satu acara. Cukup. Bisa digabung-gabungkan. Termasuk nanti PIET menghadirkan narasumber dari kesehatan. Jadi nanti personel untuk itu tidak terus makan waktu banyak Pak. Kalau ya dibatasi ya, batasi. Kalau kan ini ada fokus satu tentang pengurusan OSS. Itu ada sertifikat halal itu mungkin bisa, tapi kalau ditambahnya dengan cukup ya. OSS itu ada 1 jam cukup. Halal paling kalau halal kan belum teknisnya, baru alurnya itu setengah jam cukup. Kayak PIRT juga saya kira setengah jam cukup. Mantap ya. Iya, digabungkan saja. Kemudian lanjut lagi ke Pak Naryanto, anggarannya makan minum tok atau enggak. Kita ada Pak Arna. Kita ada anggaran di samping makan minum, ada anggaran uang saku. Ada uang sakunya ya kan? Asik ditemukan. Asik ditemukan itu. Karena meninggalkan. Jadi ya teman-teman tapi yo ono lah, ini yo sesuai standar kita kan dari itu yo. Tan kunting ya semuanya Karena kan meninggalkan produk itu biasanya itu. Kemudian ada lagi untuk narasumber. Nah, kaitan dengan narasumber ini tadi tak sambung langsung ke izinnya Pak Edi Hamdani ini juga menurut saya kok jadi bintang juga ini yang higien sanitasi. Pemikiran saya gerambang ke shelter makanan, shelter kuliner. Nah, kalau kajian kehigienisan itu nanti dihadirkan di sini, kemudian diajari dengan narasumber master chef yang ada dari Pak Edi Hamdani, ini nanti mungkin akan lebih bagus. Peringkat pribon Pak Er, bisa bintang nggak ini? Jadi satu nggak bisa. Jadi satu nggak bisa ini. Itu sehari khusus. Mungkin nanti pesertanya adalah kuliner itu nanti ya perwakilan atau berapa? Misal perwakilan atau satu. Kalau personelnya biasanya berapa Pak? Efektifnya bisa untuk satu master chef itu ya dia bisa menghadapi maksimal
wong 100 ya iso, tapi nek mungkin 75 ya. 75 ya. Aduh banget ya ora, karena Saya 50 gitu lah tadi. nanti Jadi tiap shelter perwakilan saja. Paling enggak ada action Pak, kami dari FEDER. Artinya pengetahuan tentang higien makanan atau kemudian pembuangannya itu harus bagaimana, cuciannya harus bagaimana, itu nanti kan dapat pencerahan dari chef. Kalau sudah di kursus chef, nah kita belum dapat sertifikat kan, nanti pedagang-pedagang itu nek dodolan kan jadi kita juga resep gitu loh. Kalau terkait untuk kebersihan dan sebagainya itu sebetulnya dari proses halal pun juga bisa, karena halal juga mensyaratkan situ. Iya. Tapi kan ini kan lebih kepada tampilan luar untuk menarik pelanggan. Cara saya sendiri ke kuliner Twin Pan Java itu sebenarnya nyaman. Tapi ketika pesan ke lapak-lapaknya itu ke ternyata ya ada yang lirik juga yang lirik. Kok gelasnya itu yang terang itu gerumung embere cili, nggo sae, pinggir kepiye. Ada perasaan ke sana. Ini memang standar dari chefnya itu harusnya seperti ini, harus minimal teman-teman pedagang kuliner itu mengetahuinya ke depannya dalam menata jajanannya pun juga lebih menarik lagi. Berarti ini bisa ya Pak ya? Bisa. Nanti koordinasinya peserta dari Perindak. PKL kalau yang itu kan nanti yang untuk itu kan banyaknya ke PKL ya. Iya PKL. Kalau yang IKM-nya, yang industri rumahan kan nanti sudah dari apa? Dari PIRT maupun dari yang halal. Artinya kalau dari kami kan, dari FEDEP ini aja hanya memunculkan ide, eksekusinya dinas teknis. Nah, personil nanti yang UKM terpilih atau UKM kan itu, UKM terpilih nanti nama-nama berarti data dari Perindak ya. Nanti kita agendakan untuk itu. Pak Edi nanti yang ini kita agendakan Pak Edi. Ya, karena ini idenya sangat fresh nih bagi saya. Karena kebetulan besok tanggal 21 bulan ini kami PHRI juga ada acara itu di Hotel Artos. Untuk semua anggota PHRI Kota Magelang, Disporapor juga kita undang untuk menyaksikan bagaimana Master Chef dari Hotel Artos itu menyajikan bagaimana cara higien sanitasi, mulai mencuci, mulai menyimpan makanan, termasuk memasak hal-hal yang simpel-simpel pas bulan ini. Nanti akan saya sampaikan kepada chefnya, monggo chefnya sih selalu siap untuk teman kita di PHRI kok ya. Yang penting nanti kami cuma mohon surat resmi dari tim FEDEP Bapeda kirim ke PHRI, mohon bantuan satu narasumber dalam acara ini selesai. Dah cuma kita menjawab surat tok gitu aja toh. Lokasinya? Lokasinya maksudnya kita undang di sini memungkinkan nggak? Atau perlu ada praktek alat-alat untuk prakteknya? Biasanya Master Chef itu hanya dia sudah bawa alatnya. Nah nanti gini aja. Memungkinkan enggak nanti mau besok pas hari tanggal 21 tak sampai ke memungkinkan. Tapi dia ada di atas atau sih kabupaten ya, orang lah ya. Master Chef tak bedolin ya apa. Kalau Atria, Master Chef itu kudu Atria. Gini Pak, kalau umpamane Master Chef-nya itu kalau diadakan di Hotel Wisata kan itu. Wah, kurang cukup ya. Betul juga. Kurang cukup, di atas rai saya soalnya kabupaten ya. Terus nanti kita pikir dulu. Yang penting ada idenya dulu. Ada surat Kalau itu gampang itu, cuman teknisnya, maksudnya dari chefnya itu. yang dibutuhkan Nah, peralatan kalau di sini ini memungkinkan nggak? Atau hanya sekedar teori-teori yang perlu disampaikan gitu aja? Saya kira 70% teori ya saya. Teori aja. Berarti artinya paparan saja bisa nih. Pengetahuan sama itu, saya kira itu aja. Berarti di sini bisa memungkinkan. Bisa aula aja bisa. alat peraganya sawi. Yang penting pengetahuan, ilmu. Nyimpen itu harus begini Bapak Ibu.
Jadi harus begini, karena nyimpen naik godok kurang dari sekian menit, durung mati, kumaning, pengetahuan aja dulu. Saya kira itu nggak apa-apa. Untuk waktunya kita yang tentukan atau chefnya yang tentukan? Karena bukan chef itu kan aneh jam libur juga narasumber. Gini, rencananya itu mau bulan apa? Rencananya Misalnya kalau mau bisa Desember ini atau akhir mau bulan. Januari, Akhir bulan ini. November ya. November. bulan ini, Iya. akhir bulan ini. Oke, wong saya itu arisannya tanggal 21. Kita terlalu mepet ya. Aku ketemu chef Atau bulan depan tapi minggu pertama. gitu ya. Oke. Iya. Bulan depan minggu pertama Pak Her. Nanti kita juga nembusi ke Pak Her untuk menyajikan Itu nanti judulnya sosialisasi ini ya. iya Nah, higien sanitasi. ya. Penjamah makanan ya. Apa itu? Judulnya apa Pak? Penjamah makanan. Pelatihan Penjamah makanan Apik iki kabar. dalam rangka Penjamah. menuju higien sanitasi. pelatihan Penjamah makanan dalam rangka menuju higien sanitasi kuliner di Kota Magelang. Itu aja lah. Kira-kira seperti itu. Jamah ya. Penjamah makanan. Nanti gitu aja. Karena kalau yang membawakan seorang chef kan tentu saja nanti UKM dalam menyerap ilmu berbedalah sama yang bukan. narasumbernya satu atau berapa? Mungkin nanti Apa nih? Narasumbernya Satu. satu orang aja. Satu orang. Karena master chef hanya ada satu, sisanya hanya cook helper. Itu standarnya nasional atau Dia sudah nasional, dia sudah hotel atas bintang 4. oh bintang 4 Banyumili itu Pak. Iya. MPKL ada. Ini kan Banyumili paling. itu nanti dari kita berarti bisa kita keluarkan untuk Sing di. narasumbernya untuk narasumber. Bebas lah, bebas monggo. Nanti pas sudah satu tadi. Kami nanti permohonan ke PHRI untuk menghadirkan Satu narasumber. Pada acara itu. Iya, pada Tapi aku tak nembusi sih. siap. Nanti bisa biar lain nggak ada masalah sama tuh. Awal Desember ya. Iya. Awal Desember ya. Itu yang umum gitu loh. Iya. Berarti ini ada dua event muncul ya. Dua event muncul tadi OSS digabung dengan PIRT dan halal itu menjadi satu paket besar ya. Bisa. Kemudian Cuma nanti pembicaraannya sendiri. pembicaranya kan dalam sendiri itu. Jadi kan rano Jadi ono. ora lho, nek dalem kan sudah dari ora oleh, Pak. Dari luar kan enggak. Nek dari luar boleh. Nek ada. Ada. Ya. Nek dari dalam tak boleh. Ah, sing dari luar ada enggak? Kalau halal itu kan memang yang profesional dari LPOM MUI. LPOM. MUI. Lah kalau dari luar berarti fokus ke situ saja satu. Itu tidak bisa digandeng loh itu nek. Lah iya berarti nek ada dari luar kan rasa digandeng, Pak. Jumlahnya kurang gitu. Nek kalau itu memang 2 hari. Karena itu kan orang mau cari sertifikat itu kan ada pelatihannya dulu. Tapi nanti pelatihan itu ketika mereka sudah saya pilih dulu orang-orang yang produksi makanan yang sudah layak untuk kita halalkan. Jadi harus kita verifikasi dulu. Ini kan sosialisasi umum. Sosialisasi umum. Ya, kalau sosialisasi umum langsung dari LPOM Nggak perlu. itu kan nanti malah jadi fokus loh nek Dari dalam aja jadi dulu. fokus kan. Nek kalau itu langsung berarti fokus ke sana. Cuman ya tetap sosialisasi, hanya sosialisasi. Itu tidak ada masalah, nanti kita bisa keluarkan, tapi nggak mungkin mensosialisasikan masalah PIRT itu juga kan. Kalau narasumbernya yang dari luar adalah itu pun teknisnya gimana? Pak, izin dulu ya. Oh siap. Kurang cukup itu intinya kata-kata dia. Jadi untuk Mas Sigit, saya pesan anu ya Mas Sigit. Jadi kalau nanti kita ada event-event itu kita langsung WA aja nih. Paling Oke, siap. Hamin 2 lah, minimal Hamin 2. Siap. Ini apa Mas Sigit? Atau kulitnya dulu aja. Nek kulitnya kan saya aja bisa. Maksudnya kulitnya itu bahwa di mulai tahun 2020 nanti semua produk makanan harus bersertifikasi halal. Iya.
Lah, ini enggak apa-apa. Artinya kan ini berarti kan digabung bisa, Pak. Kalau yang itu maksud saya yang kulit-kulitnya saja. OES nanti DPMP TSP menyampaikan, terus terkait dengan sertifikasi halal nanti jenengan menyampaikan. Untuk itu enggak pesertanya Mas Juan. Ini kalau sertifikasi halal kan hanya makanan. Sedangkan untuk OSS ini kan sifatnya kan umum. Ya, bisa jadi nanti juga yang mendengarkan kan, oh itu bukan ranahku ini. Nah nanti kan difokuskan tidak apa-apa, pemane difokuskan dengan undangnya yang OSS kaitannya karo makanan kabeh itu tidak apa-apa. Yang non makanan nanti kan peserta kan dari jenengan, kami nggak mungkin bisa menjangkau UKM-nya. Harapannya itu OSS itu mewakili dari beberapa UKM yang mengajukan gitu kan. Harapannya tidak hanya dari makanan gitu. Kalau itu ya kalau halal fokusnya ke makanan. Nah ini memang ada kendalanya kalau jadikan satu ini harus yang lebih umum lagi. April pun Mbak Asih ini sing ajeng digabung sama mboten ini naik perintah kan mesti jadi leadingnya untuk UKM. OSS ini kan kalau jenengan kok Untuk perizinan ada sendiri, ada tabunya. ya. Kita mungkin nanti tabu perizinan yang ada. Ya. Saya kan untuk Jadi. tapi ini kan saya rumah pernah sudah di itu di DKK itu menyampaikan juga apa narasumber untuk perizinan dan lain-lain itu tak bisa jawaban saya. Istilahnya saya tuh teman-teman yang lain yang bisa memberikan pembawakan materi kok nggak dapat apa-apa kan kasihan umpamanya kok di DKK kok ada gitu kok bisa. Nah, ya, keuangan terus. iya, makanya kok beda kok lain gitu. Umpamanya nanti yang bawakan teman saya kewo dan aku. Saya sendiri mungkin nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kayak saya memutuskan umpamanya dulu kalau misalnya nggak enak. Mungkin dari DKK kita untuk PIRT-nya juga dari DKK. Atau nanti yang ini kita anu sih ya, kita bunderi ya, nanti saya tak koordinasi dulu. Kok nek saya memang yo nek saya njaluk tulungi yo kudune yo sembodo yo. Kan di standarisasi kan juga ada narasumber eselon 1, eselon 2 kan ada juga. Itu kan juga bentuk standarisasi ya. Oke. Artinya seumpama nanti oke, deal kita tentukan tanggal. Nanti kita berkirim surat ke Perindak untuk merealisasikan itu. Perizinan, kemudian kita juga ngirim ke DPMP TSP untuk narasumber, mungkin termasuk DKK untuk sertifikasi apa? Mulai sehat, PIRT. Sebetulnya terkait OSS itu ini sekali jalan sudah membantu dua OPD, Disperindak dan BP2T. Karena sebetulnya ini kan kalau sudah berbicara terkait dengan perizinan berarti itu sudah di BP2T, tetapi kepentingan pelaku usahanya kan ada di kita. Iya. Ini sudah fasilitasi untuk masyarakat juga. Ya. Oke. Nanti berarti satu tempat bisa 3 masalah terungkap di situ ya. Tapi hanya kulitnya saja dulu. Kulitnya saja dulu berarti. Sosialisasi. Terus kaitan dengan Mas Anggi tadi sudah mendukung Pak Yanuri Spora. Ini kaitan dengan menarik ini sport center dan Pak Widoyoko ini. Sport center sudah ada gabungan antara wartawan dengan UKM untuk pengembangan di sana. Ini seharusnya juga Perindak mengetahuinya ini, Pak R, untuk bisa mengkomandoni, artinya untuk mensupervisi, tidak ikut mencampuri tapi untuk mensupervisi keramaian CFD antara UKM dengan wartawan yang kerjasamanya berdua itu. Coba
dicek kedalamannya untuk di asistensi ini, untuk itu bisa lebih keberlangsungannya bisa terjadi. Terus kemudian dispora sebenarnya untuk tadi nyambung dengan Pak Edi Hamdani, perlu ada kegiatan-kegiatan yang secara rutin diadakan di Gelora. Ada yang menangani RPD ya? Bukan hanya kartu Pak. Hanya sementara ini baru itu. Kayak kalau dulu ada kebudayaan itu nyangkol di Dikbud. di dinas kebudayaan. Nanti coba kita koordinasi ke kebudayaan untuk mengadakan event secara rutin, kita fasilitasi tempat untuk tari atau apa namanya olahraga bebas di sana, panggung. Tapi sini kuncinya Pak Johan, ini pemerintah harus betul-betul memberikan fasilitas Gelora itu betul-betul cetok, tarifnya bla 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 bla, ini perlu cetok loh. Nah, keterbukaan tarif. Keterbukaan dari pemerintah untuk Gelora itu yang ngelola sekarang siapa? UPT. Kepala UPT-nya. Habisnya kan hadir, tanggal 19 hadir. Iya, karena kemarin saya itu agak simpang sorry. Kuncinya di situ. Mulai DPU saya ngelola. Sekarang sudah UPT. Sekarang sudah UPT. Saya ikut rapat. Ngaten nggih. Itu tadi. Berarti keterbukaan tarif. Kalau PT-nya sana kan ada Iya. sendiri ya, Pak. Nanti kita Besok bisa tanggal 19 hadir. Pak Bayu. Iya. Bukan. Iya. Udah kasih anggaran belum? Sing kaitannya kok. Sport center toh? Anggarannya 10 manis kok DPU kok itu. Belum toh tahun ini. Ya tahun ini. ya pengelolaan sport center nanti Sebentar lagi yang bersama kan sudah. Mas yang bersama kan sudah. Udah. Oh ya. Sewanya aja lewat murah kalau mau pinjam apa. ini kan memang tugas kita ini guru ngoncai terus Masih masuk. usul ke Kita kan ngoncai forum terus ya. usul ke Sama ngobong-ngobong sudah semua. tugasnya ngoncai terus ngobong-ngobong nggak oke karena kita ya guru duwene guru makan minum karena nggak oke Ya termasuk itu Mas Johan, seperti tadi yang disampaikan. Nanti asistensi ke jadi biasanya kegiatan yang melibatkan UMKM itu sebaiknya seyogianya ya melibatkan sepeda. Biar karena kan pembina langsung kan sepeda, tapi sering kita ditinggal. Bisa KPP yang di mana? Kan itu mengelola UMKM kita nggak tahu. Belum ada. Itu tangani wartawan samaan itu ya. Saya juga nggak dengar itu. Iya. nah itu kan ada janjane pamane ditangani Megatida dan wartawan itu tidak ada masalah ini perintah dikei ngerti karena pembinanya itu loh Nanti kalau ada apa-apa mesti jadi kan dan juga fungsinya adalah melindungi UKM bukan untuk ngecul ke ya kita kan jadi cul-culan muncul ini nah nanti ketika terjadi seandainya ini ya melakukan UMKM aku orangnya mana aku orang gini orangnya nanti orangnya siapa di Sprinter di kantor piye kan gitu ya kan nah ini kan sampai terjadi seperti itu ya sepele tapi tidak digawe nah ini lah untuk kasus ini karena CFD ini perlu nggak didapatkan Pak Her artinya nanti pengelola antara UKM dan wartawan kita hadirkan di sini itu tugasnya oprak-oprak menyamakan saya kira perlu Pak menyamakan modulasi sehingga kan fungsinya kada piye ora nggathuk kita pun nggathuk nanti kan rapat sendirian monggo dibahas gitu loh jadi kalau saya karena perlu nggih fungsinya dari kader tadi kembali ke fungsi kader memfasilitasi bukan kita memaksakan teknis tapi memfasilitasi termasuk memfasilitasi kemudian bagaimana nah teknis dilakukan seperti apa mau silakan gitu saya kira perlu nggih Perlu supaya nek iso ya Car Free Day ini tetap jalan Pak. Caranya supaya biayanya ya kadang nyewa ya itu ya bayar ya tempatnya bayar
Oh, enggak. Bayar itu bersama tani. Bersama tani bayar ya. Itu kan untuk memecah keramaian itu yang pertama. Yang Berarti itu waktu Car Free Day punya pun juga dari dia. waktu Car Free Day itu UMKM ini bayar. Enggak. Berarti ini ada empat komponen ya. Iya. Atau tadi awalnya ya dari sana toh. Kalau diri bayar Pak, kalau diri bayar, karena RIN itu kan punyanya Sing sanden bayar. ya, kalau yang sanden seharusnya tidak, kita enggak. Tapi ada bayar kan bayar. Kalau diri memang itu Enggak sing sanden bayar. Tidak bayar. Oh, enggak. Oh, enggak. Belum tertata sejauh yang sampai Kalau bayar ya harus ada. harus ada. jangan makan ini loh, pasukan naik dari pemerintah tidak, tapi nanti ada oknum nanti bisa masuk. Nah ini yang kita Nah ini yang kemudian itu dibiarkan, maksudnya itu dibiarkan kan jadi liar gitu loh. Iya, nah, makanya harus perlu. Ya orang kita itu mereka berkomitmen, tidak ada masalah, tapi kan tempatnya di sport center minimal pengelola sport center juga tahu. Jadi ada 4 nanti yang kita undang. Pengelola CFD 2 kan, terus jadi pengelola CFD UKM dan wartawan. Kemudian nanti Perindah. Kalau Perindah nanti sama Mbak Vivi ya pedagang. Pak Bayu. Nanti kita kumpulkan di sini dan ngobrol menyamakan. Nanti Pak Heri tetap kita undang juga sebagai perwakilan Verdep yo. sebagai penengah. Ah iya, maksudnya ide itu muncul di rapat ini. Awalnya gue loh. Karena Supaya infonya bisa kita tahu langsung yuk podo penake Pak. Kode penake ya silakan itu jadi gen keberlanjutannya. Takutnya nanti ada OPD, aku orang ngerti yo, aku orang ngerti yo. Nah, plus itu tadi Nah, pun juga nanti mungkin dinas pendidikan yang kebudayaan kita panggil Ben nantinya ke depan nganggarke untuk kegiatan event secara rutin di sport center. Oke, termasuk anu Pak Juhan mungkin tidak ada salahnya bisa dipertimbangkan Ketua Umum KONI Kota Magelang ya. Oke. Nah, informasi KONI Kota Magelang Pak Budi Cahyadi ya. Nah, Ada yang pemimpin ya senabari kan. bukan hanya itu, Pak, kita mau latihan. Di sini dan hidup ini bicaranya ki sandene ben urip iki piye. Nek ono event Pak enggak bisa. Mau seberapa? Dan orang mulai kan minggu kan politika belas. Tapi misi kita satu Pak Johan, yang penting bicaranya kita mengesampingkan masalah harga, yang penting sandeng ki urip. Ya. Itu Otomatis aja. ada KONI, ada UKM dan wartawan yang mengelola CFD, kemudian Perindah, Dispora sama sama kebudayaan. Nek non saya itu hanya usul kepala UPT-nya itu yang jelas Pak Bayu, kepala UPT Sport Center-nya yang Dispora itu bidang pariwisata. Ini kabeh iki kayak ora kabeh yang duwe ini kok. Jangan sok kantor pindah Islam di tempat latihan apa. Pas kita ya di sekolah malah aja. Pak. Kurang lebih. Artinya jadi informasi yang di sini nanti bisa dengan bawa. Ya, kita sampaikan nanti. Ya dibawa. Nanti kita cari waktu untuk kita kumpulkan ngobrol bareng di sini. Kita hanya ya memfasilitasi ngobrol bareng, Memfasilitasi bicaranya sanden itu hidup. sanden itu hidup. Tes gitu aja. Iya. Setiap hari ada kegiatan ramai. Oke. Berarti ini juga kita bintang. Ada yang apa ini? Ya rencananya kita butuh 1 event, ternyata dapat 3 event. Kira-kira ada lagi yang masih terlewat untuk kita bahas? Itu dulu aja nanti kami. Dulu tadi kan ada tahapan. Ini dulu ya. Berikutnya atau salah satu dari 3 yang tadi jadi kesimpulan ini kan kapan kita Iya. tidak belum penjelasan sudah waktunya Ba- karena mepet lagi tinggal Siap. berapa. Nanti Desembernya itu. Desember itu Kan nanti. 3 ya tadi. Ya 3. Itu Desember. Kalau ini juga awal. Kalau Pak Edi nanti yang di higien tadi rencana, berarti rencana nanti Minggu pertama Desember. ya. Minggu pertama Desember.
2 jam cukup lah itu, durasi 2 jam. Terus dan sosialisasi OSS minggu kedua ya, Pebabot maksudnya. Minggu kedua bulan apa? Desember. Minggu kedua Desember atau bisa jadi tidak jadi. Iya. Ya toh? Tinggal lagi tindak kita Ah, gitu. ya. Diludus kan. Bisa jadi tidak jadi bagaimana? Tahun depan. Tahun depan. Terus kalau yang cukup unik yang ini, yang koordinasi tentang support center. Ini mungkin nanti akhir bulan ini ya. Kita eksekusi di akhir bulan. Ngono rapat intern nih, Pak. Rapat intern. Rapat intern kira untuk kayak nanti bisa saya tunjuk langsung kan undangan nanti Pak Herwanto kan itu masuk. Kalau perindak nanti rakyat tanggane Mbak Vivi menghadiri. Yang membawainya. Nah iya, Mbak Vivi kita undang. Ini Pak Herwanto kan diundang. Aku sono Mbak Vivi, kita grambiangke terus sing Mas Hadi Ragato itu loh. Jadi maksudnya yang rapat di sini jadi ngerti arahnya. Tetap tim FEDEP kita hadirkan juga nanti. Jadi tim FEDEP tetap hadir di sini, nanti terus ketambahan yang kita undang. Nah ini nanti kita akan jadi bareng-bareng. Kita kumpulkan ide ini, kemudian kita eksekusi. Nah besok kita melu urun rembuk nek iso, nek enggak ya mereka bisa berembuk sehingga kedepannya sport center bisa dikelola lebih baik karena tetap Perindak punya kepentingan untuk menjaga konsistensi UKM, kesejahteraan UKM. Ya gitu nggih. Matur suwun, alhamdulillahirabbil alamin. Rapat pada siang hari ini walaupun singkat tetapi ada ide-ide yang segar sehingga FEDEP yo ora beropat repot tapi muga-muga memang kita action ada tindak lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.